Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ibn Rasidik, NIM 2108637, Wadid Penjaskesrek. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang filsafat pendidikan dan ruang lingkup. Nah, di sini pengertian filsafat. Istilah filsafat atau falsafah mempunyai banyak pengertian. Menurut Socrates, filsafat adalah satu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh, atau berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Nah, berfilsafat adalah berpikir radikal atau berpikir sampai radiknya atau akarnya, menyeluruh dan mendasar. Hal yang sekecil-kecilnya pun tidak akan luput dari pengamatan kefilsafatan. Nah, yang kedua, B, pengertian filsafat pendidikan. Nah, di sini sebelumnya kata pendidikan berasal dari kata didik. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia dalam melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berbagai pengertian filsafat pendidikan telah ditemukan oleh para ahli. Contohnya Al-Sabian mengatakan bahwa filsafat pendidikan ialah aktivitas pikiran yang teratur yang menjadi filsafat tersebut sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Terus, filsafat pendidikan adalah ilmu yang pada hakikatnya merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan. Oleh karena itu bersifat filosofis dengan sendirinya. Filsafat pendidikan ini pada hakikatnya adalah penerapan suatu analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Nah, filsafat mengatakan tinjauan yang luas mengenai realita, maka dikupaslah antara lain pandangan dunia dan pandangan itu. Nah, kemudian ruang lingkup bahasa filsafat dan filsafat pendidik dalam memahami dan mengembangkan pemikiran kefilsafatan pendidikan perlu dipahami pola dan sistem pemikiran kefilsafatan pada umumnya. Pola dan sistem pemikiran kefilsafatan sebagai suatu ilmu adalah pemikiran kefilsafatan harus bersifat sistematis dalam arti dalam berpikir logis dan rasional tentang hakikat masalah yang dihadapi. Dua, tinjauan permasalahan yang dipikirkan bersifat radikal, artinya menyangkut persoalan-persoalan mendasar sampai seakar-akarnya. Yang ketiga, ruang lingkup pemikiran bersifat universal, artinya persoalan-persoalan yang dipikirkan bersifat menyeluruh ke semuanya. 4, meskipun pemikiran-pemikiran yang dilakukan lebih bersifat spekulatif, namun didasari oleh nilai yang objektif. Selanjutnya, hubungan filsafat dan filsafat pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai wahana terbaik bagi pewarisan dan pelestarian nilai-nilai yang nyatanya sekedar yang resmi, sedang berlaku dan direstui, bahkan wajib diajarkan di semua sekolah dengan satu penafsiran resmi yang seragam pula. Dinamika sistem pendidikan yang berlangsung di Indonesia dalam berbagai era kesejahteraan akan menguatkan pandangan ini. Betapa dunia pendidikan memiliki keterkaitan sangat erat dengan kondisi sosial politik yang tengah dominan. Filsafat yang dijadikan pandangan hidup suatu masyarakat atau bangsa merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek dan kehidupan bangsa, termasuk aspek pendidikan. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan menjadi sangat penting sekali, sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat merupakan ide-ide dan idealisme, dan pendidikan merupakan usaha dalam merealisasikan
ide-ide tersebut menjadi kenyataan, tindakan, tingkah laku, bahkan membina kepribadian manusia. Apabila kita mencoba mengerti persoalan-persoalan pendidikan, seperti akan nyata di bawah ini, bahwa analisa persoalan tidak mungkin semata-mata melalui analisa ilmiah, sebab masalahnya memang masalah filosofis. Sekian video dari salah. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.